Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Di Madura dikenal dengan karapan sapi, di Pulau Lombok disebut Malean Sampi. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur terhadap melimpahnya hasil panen. Tradisi Malean Sampi merupakan tradisi turun-temurun masyarakat suku Sasak Lombok. Tradisi Malean Sampi ini sebagai rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Dalam tradisi ini, sepasang sapi dilengkapi krotok seperti peralatan membajak sawah atau gau dengan seorang joki. Malean Sampi dalam bahasa Indonesia berarti balapan sapi, namun Malean Sapi tidak soal kecepatan, berbeda dengan karapan sapi yang ada di Madura. Ada beberapa penilaian yang menjadi tolak ukur sapi dalam Malean Sampi, termasuk seni joki dalam mengendarai sepasang sapi tersebut, dan sapi yang menjadi juara nilai jualnya akan tinggi. Bupati Lombok Barat menegaskan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022, Lombok Barat juga menampilkan tradisi Malean Sampi dan tradisi ini masih turun-menurun dilestarikan oleh warga setempat. Alhamdulillah ya, hari ini Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif datang langsung ke Desa Bun Sejati untuk menilai pasca 50 besar lomba ADWI. Salah satu yang menarik yang ditampilkan oleh Desa Wisata Bun Sejati tadi kita saksikan itu Malean Sampi. Malean Sapi ini beda dengan karapan sapi. Kalau karapan sapi itu kan yang dinilai cepatnya, tapi kalau Malean Sapi itu seninya. Jadi ada parameter-parameter penilaian yang dibuat dan itu sudah turun-temurun. Dan ini memang khas Narmada. Kita tidak akan temukan di kecamatan di luar kecamatan Narmada. Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada merupakan desa wisata yang masuk 50 dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 Kemenparekraf RI. Dari Lombok Barat, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, daun kelor oleh sebagian orang biasanya dijadikan sebagai lauk sayur. Namun di tangan kreatif Rahmawati, daun kelor ini diolah menjadi berbagai jenis olahan makanan dan minuman yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Siapa yang tak kenal daun kelor? Tanaman dengan nama Latin Moringa sudah tidak asing disajikan oleh sebagian masyarakat sebagai lauk sayur saat makan. Ternyata daun kelor ini di tangan kreatif Rahmawati dimanfaatkan dan diolah menjadi beragam makanan dan minuman herbal yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada awalnya daun kelor tersebut oleh Rahmawati dijual ke pasar ke pedagang bakul, kemudian terbesit untuk mengolahnya menjadi makanan dan minuman herbal. Ide pembuatan kue, masker, dan teh seduh berawal banyaknya pohon kelor di samping rumahnya. Dan selama ini daun kelor hanya dimanfaatkan untuk sayuran. Dengan berbekal berbagai informasi, Rahmawati kemudian melakukan berbagai eksperimen membuat olahan, mulai dari teh, kue, hingga masker dari daun kelor. Awal-awalnya dulu saya bawa ke pasar, saya kasih bakul sayur, nah kayaknya lancar juga. Tapi saya pikir-pikir daripada saya harus bawa ke pasar, saya sama bapaknya berpikir bagaimana kalau daun kelor ini kita jadikan teh, karena teh juga herbal, makanan juga kalau ada kelornya termasuk makanan herbal. Jadinya berpikir kita untuk membuat teh kelor. Proses pembuatan olahan makanan dan minuman herbal ini tidak begitu sulit. Pertama-tama daun kelor yang sudah dipetik harus dicuci bersih, kemudian ditiriskan sampai benar-benar kering, lalu dioven hingga kering, kemudian dihaluskan menjadi seperti bubuk teh. Makanan dan teh olahan daun kelor ini selain memiliki cita rasa yang nikmat, juga kaya akan vitamin dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang gemar traveling, Anda harus mengunjungi Pulau Padar di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di objek wisata ini Anda akan disuguhkan panorama alam yang menakjubkan dari atas bukit saat matahari terbit. Dan seperti apa keindahan Pulau Padar, berikut liputan selengkapnya.
Berbicara soal Labuan Bajo, ada salah satu destinasi wisata yang wajib kita kunjungi, yakni Pulau Padar. Salah satu daya tarik wisata Pulau Padar ini adalah menyaksikan keindahan matahari terbit di atas bukit. Untuk melihat sunrise, kita harus trekking dengan menempuh anak tangga. Erikar. Akhirnya kita nyampe juga. Jadi sebenarnya sebenarnya belum nyampe, Vin. Sebenarnya kalau misalnya kita mau naik lagi ke atas masih bisa. Jadi last point-nya tuh ada di atas. Meskipun cukup melelahkan untuk sampai di puncak, lelah Anda akan terbayar dengan suguhan pemandangan cantik golden sunrise yang sangat menyejukkan mata. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Setelah matahari terbit seutuhnya, keindahan Pulau Padar akan nampak lebih jelas. Bukit yang tinggi, jernihnya air laut, pasir pantai yang putih dan udara yang jauh dari polusi, dan juga jajaran pulau di sekitarnya menjadi suguhan pemandangan yang akan menghipnotis pengunjung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB edisi hari ini. Saya Rida Patiroy mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19. Sampai jumpa.